Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Jadi tanggalnya cantik, harinya Minggu, tapi hari ini kita akan update untuk banjir area Karawang ya para sedulur. Jadi mohon maaf baru bisa keluar di jam 9.31 karena dari tadi pagi, dari dini hari malah itu Karawang masih diguyur hujan banget. Jadi saya belum bisa untuk keluar karena memang settingan GoPro saat ini tuh memakai adaptor, sehingga kalau dipaksakan untuk hujan-hujanan tadi pagi itu bisa rusak. Tapi kalau misalnya dipaksakan nggak disetting untuk anti air, tahan air, itu suaranya jelek gitu. Jadi ya sudah, kita tunggu untuk hujannya reda dulu. Dan sekarang jam 9.31 itu sudah reda hujannya, dan kita akan mengupdate kondisi daerah Karawang yang banyak banget diminta oleh para sedulurku semuanya yang sudah ngeklik di kolom komentar di video yang sebelumnya. Ini videonya nih, yang di video ini sudah ngeklik kolom komentar, sudah menanyakan di berbagai tempat. Itu akan coba saya untuk pantau kondisinya di hari Minggu ini seperti apa. Jadi pagi hari kita akan mantau dulu di area Teluk Jambe. Jadi kita akan pantau di area Teluk Jambe. Saat ini kita berada di area Galuh Mas. Jadi kita akan pantau area Teluk Jambe yang ada di depan sana. Kita akan pantau apakah banjirnya sudah mulai surut atau belum gitu. Jadi dari Teluk Jambe nanti kita akan lanjut ke area persawahan. Jadi kita rutenya itu akan berbeda. Jadi kita akan lanjut ke area persawahan dari Teluk Jambe. Habis itu ke perumahan Karaba. Jadi banyak banget yang request untuk dieksplor perumahan Karaba. Setelah itu nanti kita akan muter masuk ke daerah Adiarsa. Jadi banyak juga yang merequest daerah Adiarsa. Plus juga nanti ke jembatan Citarum, jembatan gantung yang ada di Citarum. Plus nanti kita ke Bintang Alam. Seperti itu para sedulur untuk rute di pagi hari ini, di hari Minggu, untuk memantau area banjir di Karawang. Kita akan pantau di beberapa titik tersebut gitu. Harapannya air dari Citarum itu sudah mulai turun, sudah mulai surut, sehingga kondisi Karawang sudah mulai kondusif. Semalam itu benar-benar kondisi Karawang itu crowded banget ya para sedulur. Jadi untuk lampu mati seperti itu, terus juga masih banjir. Nah, ini terlihat di daerah Perumnas di Jalan Barata. Itu yang seperti biasa di hari Minggu itu ada yang jualan di pasar kaget ya, untuk mencari rezeki. Ini ada juga yang berjualan, tapi nggak sebanyak yang hari biasanya para sedulur. Oke, jadi terlihat di daerah Barata, Jalan Barata itu masih aman. Tapi kalau di area dalam itu juga sepertinya sudah tinggi kemarin itu. Nah, hari ini apakah masih tinggi? Nanti kita akan coba cek. Oke, ini kita ada di bundaran Masjid Perumnas ya para sedulur. Jadi kita ada di bundaran Masjid Perumnas. Nanti kita akan belok masuk, terus kita akan coba cek di daerah Pasar Perumnas. Itu kemarin informasinya banjir. Tanggal 8 Februari kemarin juga banjir, tapi kemarin itu banjirnya lebih parah. Nah, apakah sekarang banjirnya masih parah atau enggak? Nah, ini kita coba cek. Nah, ini kita send ke kiri para sedulur untuk masuk ke daerah Pasar Perumnas. Nah, ini ada posko peduli kemanusiaan korban banjir Karawang. Nah, ini silakan kalau para sedulur yang mau mendonasikan sebagian rezekinya yang sedang tidak
kesusahan, yang sedang berlebihan rezeki, silakan untuk didonasikan ke posko-posko yang ada di daerah Karawang dan sekitarnya para sedulur yang terdampak banjir Sungai Citarum, ataupun di seluruh Indonesia lah kalau misalkan ada daerah-daerah lain yang terdampak banjir. Nah, ini terlihat kalau di daerah sini, ini daerah Perumnas juga, masih Perumnas. Tapi ini saya juga kurang begitu paham ini blok apa ini. Oh, ini blok B. Blok B ini para sedulur, ini Perumnas blok B. Itu kondisinya kering, ya, tidak ada genangan air yang cukup signifikan. Ini hanya air hujan tadi pagi saja, bukan air dari Citarum para sedulur. Oke, kita teruskan. Jadi video ini nanti akan ada beberapa batch ya. Jadi atau mungkin nanti akan saya upload 1 jam atau berapa gitu. Nanti kita akan cek nanti kapasitas dari laptop saya itu gimana gitu. Kadang-kadang kalau buat ngedit video yang cukup panjang itu storage-nya agak sedikit bermasalah para sedulur. Jadi storage-nya kurang gitu. Oke, ini kita berada di, kalau sebelah kiri sana itu ke kampung wisata. Sepertinya kampung wisata masih ditutup ya, kampung wisatanya masih ditutup para sedulur. Jadi kita belok ke kanan ke arah pasar. Nah, ini sepertinya daerah sini masih aman ya para sedulur. Kemarin ini banjir di sini para sedulur. Tapi ini hari ini sudah mulai aman, sudah mulai kondusif. Banjirnya sudah mulai surut. Nah, ini kemarin pasar sini nih yang banjirnya cukup tinggi, tapi hari ini sudah mulai surut, alhamdulillah sudah tidak ada genangan. Oke, kita lanjut menuju ke daerah sawah-sawah para sedulur. Oke, kita ketemu di daerah sawah-sawah ya para sedulur, karena biar durasinya nggak terlalu lama, kita skip dulu. Oke, kita alhamdulillah bisa menyaksikan hajatannya orang Karawang nih. Ini ada yang mau hajatan, sudah mau masuk ke tempat perkawinan ini para sedulur. Jadi kita, ini rame banget. Oh, ini ada, ini kalinya nih yang di daerah Perumnas yang bikin banjir, itu kali yang itu tadi para sedulur. Oke, kita teruskan ke daerah sawah-sawah ya para sedulur. Itu tadi promosi sedikit kebudayaan Karawang nih para sedulur. Jadi oke para sedulur, jadi sebelum kita sampai ke sawah-sawah, kita akan coba cek sedikit kondisi di daerah Perum Karaba nih para sedulur. Jadi di Perum Karaba ini adalah daerah yang cukup tinggi banjirnya. Jadi kita akan coba cek untuk daerah Perum Karaba itu kayak gimana. Oh, ini mobil-mobil semua pada dikeluarin ya para sedulur. Jadi mobil-mobilnya ini pada aman, tapi memang banyak sekali yang harus mengungsi ini. Tapi ini aman semua nih para sedulur. Jadi mobil-mobilnya itu nggak kena banjir gitu. Jadi di sini mobil-mobilnya kalau nanti ada yang jual mobil itu masih aman nih. Jadi nggak kena banjir para sedulur. Nah, ini untuk daerah di depannya itu masih aman dari banjir. Tapi kalau daerah dalam, nah itu sudah mulai ada banjirnya para sedulur. Ini kita coba masuk ke dalam, agak sedikit masuk ya. Ini semua pada habis ngungsi para sedulur. Jadi ya kita harus saling bahu-membahu semuanya. Nah, ini oke, terlihatnya semua mobil udah dikeluarin. Oh, ini kita masuk ke dalam banget nih. Pokoknya mobil-mobil di area Karaba ini aman para sedulur, tapi di depan sana sudah langsung air itu banyak banget. Nah, ini kita sudah nggak bisa maju lagi ke depan, itu karena airnya sudah cukup tinggi para sedulur itu.
Ini kita parkir sebentar saja nih di sini. Nah, ini banyak banget yang ibu-ibu sama bapak-bapak sedang mengungsi gitu. Nah, ini kondisinya para sedulur. Jadi inilah kondisi para sedulur kita yang ada di Karaba, yang areanya itu di depan sana itu banjir gitu. Jadi setelah dari sini itu langsung sekitar sepinggang orang dewasa para sedulur, mungkin ya sekitar 60 cm. Oke, ini untuk daerah Karaba. Jadi semuanya insya Allah aman. Untuk para sedulurku yang sedulurnya ada di daerah sini, insya Allah orangnya aman, tapi rumahnya yang masih ada genangan air. Oke, kita langsung lanjut ke daerah berikutnya ya para sedulur. Oke, jadi untuk Bapak Ibu, para sedulurku semuanya yang mempunyai kerabat di Karaba, insya Allah kondisinya aman. Untuk orang-orangnya, insya Allah semuanya terevakuasi, sudah ada di daerah yang tidak tergenang oleh air. Hanya saja daerah rumahnya itu yang airnya tinggi para sedulur. Tadi itu aja kita baru masuk, itu sudah sepinggang orang dewasa, itu belum yang masuk-masuk lagi gitu. Oh, ini juga ada posko-posko dari beberapa perusahaan yang ada yang mempunyai karyawan di perumahan Karaba ini, itu menempatkan gugus tugasnya untuk, pasti setiap perusahaan besar itu mempunyai gugus tugas kayak rescue gitu para sedulur. Jadi ketika ada bencana itu bisa membantu pemerintah dalam menangani beberapa karyawan yang menjadi karyawan mereka. Oke, ini kita dari Karaba, kita lanjut ke daerah sawah-sawah ya para sedulur. Kita coba cek GoPro dulu. Oke, masih jalan aman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daerah persawahan semua tinggi para sedulur, benar-benar tinggi banget. Daerah persawahan itu kita bisa lihat tuh sebelah kiri semua rata dengan air semua, ya Allah. Jadi semuanya rata dengan air. Nah, ini ada beberapa anak-anak yang saat ini sedang menjajakan. Ini kita nggak bisa review di sini nih para sedulur. Ini kita agak maju nyari tempat yang oke para sedulur. Jadi ini adalah area sawah-sawah yang kemarin kita review masih sedikit genangan airnya. Sekarang sudah seperti itu para sedulur, seperti lautan air. Dari sini sampai sono itu, waduh, udah bener-bener dah. Oke, jadi bisa dilihat para sedulur, ini debit airnya itu kita bisa lihat semuanya, air semua di hari Minggu ini masih sangat tinggi. Itu jadi ya mohon terus doanya dari para sedulurku semua yang ada dimanapun untuk para sedulurku yang ada di Karawang. Bahkan yang sebelah kanan itu juga teraliri air para sedulur gitu. Padahal yang sebelah kanan itu adalah daerah yang berbeda, tempat atau ada perbedaan pembatas, yaitu jalan raya ini. Nah, ini cukup banyak orang yang berada di pinggir jalan untuk meminta bantuan, meminta secukupnya, karena memang mungkin harta yang dipunyai itu tertinggal di rumah gitu. Jadi mohon untuk para sedulurku semuanya, kalau misalnya ada yang berkelonggaran itu mohon untuk dibantu. Oke, sekarang terjadi kemacetan di daerah yang kemarin kita survei, yaitu di daerah Tegaluhur. Nah, ini kita sudah nggak bisa masuk nih, karena di situ sudah airnya sudah sampai situ para sedulur. Itu tim rescue-nya aja sudah di situ. Nah, yang kemarin kita masih bisa masuk ke dalam itu sudah nggak bisa karena airnya sudah meluap. Oke, kita terus karena nggak bisa masuk di situ. Ini di daerah Tegaluhur. Nah, ini sudah banyak dari pemerintah yang datang juga
itu ada mobil-mobil Karawang Peduli, ada mobil yang lainnya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat para sedulur, semuanya air, semua air. Nah, tuh. Kita coba akan cek yang padi-padi yang kemarin apakah sudah sudah dipanen semua. Yang tanggal 8 kemarin itu sudah mulai matang. Nah, ini juga ada tempat untuk mengungsi dari beberapa mungkin LSM ya para sedulur, dan juga dibantu oleh pemerintah. Nah, ini aja sampai sini nih para sedulur. Innalillahi. Airnya sudah sampai ini, lebih di atas nih para sedulur, lebih tinggi daripada yang tanggal 8 ini. Untungnya sepertinya padi-padinya sudah dipanen ya para sedulur. Jadi nih kita lihat. Nah, jadi untungnya padi-padinya itu sepertinya sudah dipanen, karena ini sudah kelihatannya sudah bekas jerami-jerami. Tapi ya seperti ini para sedulur, banjirnya bisa dilihat semuanya nih. Ini adalah ya bisa dibilang berkah air, tapi terlalu banyak gitu. Ya semoga kita kuat menjalaninya. Oke, kita lanjut lagi para sedulur ke daerah selanjutnya. Ada permintaan untuk ngecek daerah Resinda para sedulur, tapi kalau melihat seperti itu apakah banjir juga? Nah, ini kita lihat di depan itu. Kalau misalkan bisa masuk, kita akan masuk. Kalau enggak ya sudah, kita teruskan saja. Nah, ini banyak sekali yang ada di depan Resinda. Nggak tahu nih orang-orang yang dari kampung dalam sana, Desa Purwadana itu. Di Desa Purwadana itu dari depan sini langsung sudah sepinggang para sedulur. Oke, kita coba untuk belok ke kiri ya para sedulur. Jadi ke daerah perumahan Resinda. Nah, apakah juga terdampak banjir juga? Ini kalau di mallnya, di jalanan depan mall itu kering para sedulur. Jadi nggak ada genangan air ya, karena memang di sini pasti dibuat lebih tinggi dari daerah yang lain. Tapi saya juga nggak tahu ya para sedulur, belum pernah saya masuk daerah perumahan Resinda ini. Jadi saya nggak tahu beloknya itu yang mana. Tapi ya silahkan nanti dikira-kira saja untuk daerahnya seperti ini. Oke, jadi daerahnya itu nyaman ya kalau di sini. Sepertinya juga terdampak juga nih para sedulur, karena di sini juga ada yang disiapkan untuk perahu karet, mungkin untuk evakuasi, dan juga ada barak untuk istirahat tim. Nah, itu di depan itu sudah rame-rame. Biasanya kalau sudah rame-rame berarti kita nggak bisa untuk masuk para sedulur. Oke, jadi kita cuma bisa nyampe sini aja nih ya para sedulur sepertinya, karena di depan itu sudah rame. Tapi kalau yang di sini nggak tahu nih, ini perumahan juga seperti apa. Nah, ini kalau airnya itu sudah ndrodos dari sana para sedulur, itu sudah ndrodos tuh air tuh. Nah, ini apakah kita bisa lanjut masuk ke dalam? Ini kalau anak-anak pada seneng banget nih. Tapi kalau ibu-ibunya
itu pada kesusahan. Waduh, kecipratan aku rek. Oh, ini air drodos para sedulur. Innalillahi. Ini air sudah sampai sini para sedulur. Ini air udah mau luber nih. Nih kita juga bahaya-bahaya, ngeri-ngeri sedep nih. Ini sudah luber nih para sedulur yang di sini. Nggak tahu tuh yang di sana ada perkampungan atau enggak. Kalau ada yang tahu silahkan. Ini di daerah jembatan, yang sana itu masih Resinda. Ini airnya dari sebelah sana para sedulur. Sudah mau melewati jembatan. Ini ternyata air luapan. Oke, kita teruskan para sedulur untuk pengecekannya. Jadi semoga ya, kita semua berharap semuanya tetap selamat. Yang penting itu jiwanya dulu, jiwanya selamat. Nanti masalah harta itu bisa dicari lagi. Ini kita sambil koceh sedikit nih para sedulur, ngerasain airnya Citarum. Dingin banget para sedulur. Ini gimana yang kebanjiran ini? Ini saya aja dingin banget loh. Oke, kita teruskan lagi para sedulur. Jadi saya nggak tahu ya para sedulur, ada yang nanya untuk survei ke daerah Resinda itu. Ini saya sedang berada di daerah Resinda, tapi saya nggak tahu perumahannya itu yang mana. Saya belum pernah masuk daerah sini. Apakah ini yang depan sini ataukah yang sana? Itu saya belum masuk. Tapi kalau yang sana, sebelah sana itu tadi, itu masih aman para sedulur. Tapi sekarang kita berada di jalan mana ini ya? Ini masih masuknya di antara Jalan Internasional Karawang Barat dan juga Tarumanagara. Nah, ini sama dengan yang tadi para sedulur. Jadi perkampungan yang ada di dalam sana itu sudah nggak bisa diakses dengan motor. Jadi harus dengan jalan kaki ataupun perahu para sedulur, karena sudah sangat tinggi banget. Nah, ini sudah mau sampai aspal para sedulur. Itu paling tinggal ya 1,5 meter lagi itu sudah sampai aspal. Nah, ini ada beberapa para sedulur yang secara sukarela itu mendirikan tenda-tenda darurat kayak gitu untuk istirahat, mungkin orang-orang yang ada di dalam. Nah, ini semuanya sudah diparkir di luar. Itu kita bisa lihat para sedulur. Nah, jadi seperti ini para sedulur. Untuk airnya itu udah di sana sudah tinggi banget, jadi nggak bisa masuk. Ini di daerah sebelum jembatan Citarum, itu depan sana itu sudah Kali Citarum. Oke, kita lanjut ke Kali Citarum para sedulur. Nah, jadi di sini semua orang itu sedang sibuk banget semuanya para sedulur. Jadi sibuk mengamankan diri, mengamankan harta benda mereka itu. Jadi ya semuanya kredit lah para sedulur. Ini adalah pemandangan di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Jadi kalau ada anak-anak yang mengacung-ngacungkan kotak itu tolong dibantu ya para sedulur. Oke para sedulur, kita sudah sampai di bibir Kali Citarum. Nah, ini sudah luber. Jadi Kali Citarumnya itu sudah luber. Itu di dusun Jebening. Ini seperti itu. Itu langsung dari Kali Citarumnya itu luber ke sana para sedulur. Ini kita bisa cek yang sebelah sana juga sama, yang sebelah kanan. Jadi air Citarum itu lebih tinggi, sepertinya lebih tinggi daripada yang kemarin para sedulur. Gitu. Jadi ya mohon doanya dari para sedulurku semuanya. Semoga air Citarum segera kondusif, segera turun. Dan kalau ada, sekali lagi para sedulur, untuk para sedulur yang berlebihan finansial, itu mohon untuk membantu para sedulur ya. Oke, selanjutnya kita akan ke daerah Karaba nih para sedulur. Semoga di daerah sini kita lewat bawah ya para sedulur. Semoga nggak banjir. Kita lewat daerah daerah Niaga. Kita lewat jalan Niaga para sedulur. Kita tidak lewat jalur atas karena pasti jalur atas itu aman.
Tapi kita coba lewat jalur niaga. Ini yang jaraknya dengan bibir Sungai Citarum itu sedang, itu dibilang jauh enggak, dibilang dekat juga enggak. Ini lampu kayaknya masih mati nih para sedulur. Jadi rambu-rambu lalu lintas masih mati. Jadi kita harus berhati-hati para sedulur. Nah, itu yang ke arah sana, ke arah kiri, ke arah Tanjung Pura, lewat sini itu sudah ditutup. Tadi itu kayaknya sudah ada palang gitu, jadi kayaknya nggak boleh lewat situ. Oke, ini kita lewat daerah Tugu Padi ya para sedulur. Jadi di depan itu ada ikoniknya Karawang, yaitu Tugu Padi. Di daerah sini sih masih aman, nggak terjadi genangan air. Tapi bener-bener sepi banget para sedulur ini. Yang jualan nggak ada gitu. Oke, semoga jalan niaga aman ya para sedulur, untuk kita lewatin untuk menuju ke daerah Adiarsa. Nah, ini kita nggak tahu nih Adiarsa apakah ada genangan air yang cukup tinggi atau enggak, karena Adiarsa itu daerah yang deket banget sama bibir Sungai Citarum itu Kak. Tapi karena kemarin ada permintaan untuk ke sana, jadi saya akan coba untuk cek di daerah Adiarsanya. Sedulur, jadi kalau di daerah niaga ini kita bisa pantau daerahnya masih aman dari genangan air. Jadi di jalan niaga ini tidak terjadi genangan air. Tapi juga untuk daerah dalamnya sana itu kita nggak tahu nih para sedulur. Itu jadi kalau jalan niaga itu aman. Oke, kita lanjut lurus ke daerah selanjutnya. Jadi kita lanjut, kita akan melihat di daerah Jalan Tuparep. Nah, ini adalah Jalan Tuparep, pusat pembelanjaan atau toko-toko yang ada di Karawang. Kondisinya seperti apa? Jadi ketika di hari Minggu yang lain tergenang air, di daerah Tuparep kondisinya seperti ini para sedulur. Jadi ya ada genangan air, tapi mungkin itu tadi air hujan, air sisa hujan atau yang lainnya. Nah, ini kita akan terus lanjut sampai ke jembatan Sungai Citarum yang kemarin kita review. Hari ini kita akan pantau gitu. Jadi akan kita bandingkan dengan kondisi hari kemarin para sedulur, apakah sama debit airnya ataukah naik. Nah, ini kita akan bandingkan hari ini. Oke para sedulur, jadi kita sudah lepas dari jalan Tuparep yang ada di pusat perniagaan. Kita sudah berada di jalan Galuh Mas Raya. Ini kita akan cek lagi kondisi dari sini untuk jembatan yang ada di Citarum, kondisinya seperti apa. Nah, ini kita bandingkan dengan yang kemarin ya para sedulur. Jadi kondisinya kalau saya lihat dari penglihatan saya, kondisinya masih tetap aja para sedulur, tapi malah lebih agak tinggian dikit gitu. Jadi agak lebih tinggi sedikit, tapi kondisinya masih seperti yang kemarin gitu. Jadi kita coba mau maju ke depan. Nah, ini kondisinya para sedulur. Oke, ini kita ke tengah sini nih para sedulur. Oke, jadi nah kemarin yang biru itu sekarang lebih terlihat para sedulur. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu nih, ini debit airnya lebih sedikit surut atau masih tetap sama aja. Tapi ya masih tetap banyak para sedulur. Itu masih tetap banyak. Oke, mohon doanya selalu para sedulur. Ini kita lanjut ke daerah UBP. Di kali yang daerah UBP ada yang request pengen lihat daerah kali yang ada di sampingnya UBP dan Unsika, karena dulu dia pernah ngekos di daerah sana. Nah, ini kita akan menuju ke area dari sungai yang ada di dekat kampus UBP dan Unsika. Oke, kita skip dulu ya para sedulur. Oke para sedulur, kita sudah berada di Jalan Ronggowaluyo nih. Nah, ini untuk Jalan Ronggowaluyo yang baru dari Jalan Galuh Mas Raya itu masih terpantau aman ini para sedulur. Jadi untuk daerah jalanannya itu tidak ada genangan air.
untuk daerah Ronggowaluyo. Nah ini untuk yang daerah sini ya para sedulur, karena beda titik aja itu langsung berbeda jauh gitu. Jadi namanya air itu dia akan mencari daratan yang lebih rendah. Itu mungkin yang di daerah sini ini lebih tinggi nih para sedulurku semuanya. Oh ya, kita juga akan ngasih informasi. Jadi langit di area Karawang itu saat ini di jam 10.21 itu terpantau sangat mendung sekali, sangat hitam, pekat. Ada sedikit putih-putih tapi sedikit banget, didominasi oleh warna hitam. Mungkin saja akan terjadi hujan lagi nih para sedulur. Gitu. Jadi ini bisa kita lihat para sedulur. Nah di Karawang itu mungkin saja terjadi hujan lagi. Nah ini adalah sungai yang sebelum UBP. Jadi kita akan lihat apakah sungainya ini benar-benar sudah ada di bibir airnya ada di bibir sungai, atau masih ada jarak yang aman gitu. Innalillahi. Jadi yang sungai di sini seperti ini para sedulur, sudah ada di bibir sungai. Berarti mungkin daerah-daerah perumahan yang ada di sana yang agak rendah dari sini, ini bisa saja sudah ada genangan airnya para sedulur. Ini terlihat mungkin kemarin itu sampai atas nih para sedulur. Berarti ini daerahnya sudah agak surut, karena terlihat sampah-sampah itu sampai di jalan-jalan. Berarti kemarin itu benar-benar, oh ya itu aja kayaknya ban-bannya itu tadi kebanjiran para sedulur. Berarti mungkin kemarin itu daerah sini itu benar-benar ada air gitu. Ini kita bisa lihat air-airnya, sisa-sisa dari kemarin mungkin air sungainya itu meluap. Nah ini di Perum Pepabri saat ini kondisinya kita pantau aman dari luar ya, tapi nggak tahu yang di belakang. Oke. Nah ini di daerah sini terpantau hari ini, hari Minggu itu jam 10.23 ini terpantau aman untuk daerah kampus UBP. Jadi untuk daerah kampus UBP masih aman, tapi ditutup karena hari Minggu ya para sedulur. Nah ini adalah daerah Jalan Ronggowaluyo. Jadi alhamdulillah di hari Minggu itu sudah berangsur-angsur kondusif untuk daerah sini. Oke para sedulur, kita sudah berada di depan kampus Unsika. Nah ini depan kampus Unsika itu ada perumahan Mahkota Regensi. Sepertinya hari Minggu ini tidak begitu crowded, insya Allah aman. Nah ini tapi nggak tahu juga ya para sedulur, kalau masuk ke dalam itu saya juga ya mohon maaf gitu, hanya memantau dari luar saja. Kecuali yang tadi di Karaba, di Resinda itu tadi saya cukup masuk ke dalam. Nah ini kita coba lihat di daerah kali yang ada di sampingnya Unsika. Nah ini itu yang di depan sana itu sudah Kali Citarum para sedulur. Ini untuk kali ya yang depan Unsika cukup sudah mau luber, karena itu dari kali yang Citarum pusatnya dia sudah masuk ke sini. Nah ini arahnya masih kemana nih? Arah airnya itu belum mengarah kemana-mana. Jadi masih antara air yang dari Citarum masuk ke sini, air yang dari sini masuk ke Citarum. Nah itu masih adu arus gitu. Oke, kita lanjut nih para sedulur. Jadi setelah dari sungai yang dekat kampus Unsika, sekarang kita berada atau akan menuju ke daerah Jembatan Gantung. Nah ini ada permintaan nih, sepertinya kemarin itu masjidnya ini, karena di sini ada ayam bakakak. Nah ini kondisinya alhamdulillah untuk mbaknya yang pernah ngekos di daerah sini nih, kayaknya nih kosannya itu alhamdulillah kondisinya aman untuk saat ini. Jadi kosannya itu nggak kenapa-napa gitu. Nostalgia sama kos-kosannya sewaktu kuliah di Unsika ya. Oke, kita lanjut ke daerah Jembatan Gantung. Nah ini adalah Jembatan Gantung yang ada Sungai Citarumnya. Nah ini seperti ini para sedulur
untuk yang ada pantauan dari jembatan gantung. Jadi untuk yang di daerah jembatan-jembatan itu biasanya cukup aman ya, yang atasnya gitu. Tapi kalau bawahnya itu ya udah, yang di bibir Sungai Citarum itu sudah luar biasa, harus bersabar. Oke, kita belok ke kiri, kita akan cek ke daerah Adiarsa Barat. Nah, ini daerah Adiarsa Barat yang kemarin juga request mohon dicekin di daerah Adiarsa Barat. Nah, ini adalah daerah Adiarsa Barat. Nanti akan saya coba cek sampai ke daerah yang kita memang nggak bisa masuk lagi gitu. Oke, jadi daerah Adiarsa Barat untuk di daerah jalanannya, di jalanannya nih ya, ini terpantau aman, tidak terjadi genangan air di sini. Tapi kita bisa lihat Adiarsa itu langsung loh, langsung berada di bibirnya Sungai Citarum. Jadi itu tadi sebelah kanan itu ada perkampungan. Di setelah jembatan itu sudah kelelep, sudah nggak bisa karena airnya sudah luapan dari Sungai Citarumnya tadi. Tapi kalau rumahnya saudaranya itu di pinggir jalanan raya ini sepertinya harusnya aman para sedulur gitu, karena di sini terpantau untuk daerah yang pinggir jalan raya ini itu terpantau ya aman saja saat ini. Tapi nggak tahu ya kemarin ya, ini kalau saya lihat situasi kondisinya tidak begitu banyak sampah, jadi kemungkinan tidak ada genangan air kemarin yang daerah sini itu. Jadi untuk di daerah pinggir dari jalan raya aman, tapi nggak tahu kalau yang di dalam ya para sedulur. Jadi ini adalah pintu gerbang menuju ke Bintang Alam. Nah, ini kita bisa lihat di sini mobil-mobil ya dikeluarin semuanya. Jadi ketika banjir Karawang itu seluruh orang itu sudah banyak yang sudah paham gitu. Jadi harus segera mengeluarkan mobilnya dulu, karena pasti nanti ketika mobilnya itu nggak cepat dievakuasi itu akan lebih susah gitu. Jadi semuanya dikeluarin dulu mobil-mobilnya, baru nanti ada barang-barang yang lainnya. Jadi kalau banjir di Karawang, insya Allah mobil-mobil yang ada di sini ini aman para sedulur. Jadi ketika kalian nanti beli mobil yang dari daerah Karawang, kalian nggak usah terlalu khawatir, karena sebagian besar pasti sudah ditangani dengan baik gitu. Jadi dipindah-pindahkan dulu ke depan. Nah, ini sepertinya semuanya masih sama nih para sedulur. Jadi debit air yang ada di dalam masih tinggi. Ini juga ada beberapa posko-posko dari perusahaan-perusahaan yang memang karyawannya mungkin banyak yang ada di perumahan Bintang Alam. Saya sendiri perumahan Bintang Alam itu belum pernah masuk ke sana para sedulur. Jadi belum pernah masuk ya, tapi ini kayaknya arah menuju ke Bintang Alam gitu. Ini terlihat kanan kiri ini semuanya mobil-mobil orang yang ada di Bintang Alam. Di Bintang Alam ini terlihat banyak sekali posko-posko yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan, jadi membantu pemerintah untuk menangani orang-orang yang ada di Bintang Alam ini. Oke, jadi seperti inilah kondisi yang ada di Bintang Alam para sedulur. Nah, ini kita mau coba masuk. Ini Bintang Alam Teluk Jambe, Dusun Bintang Alam. Tapi yang ke sana saya juga nggak tahu sih, nanti kita coba cek juga. Nah, di sini masih terpantaunya aman nih kalau yang di sini. Tapi kalau yang masuk ke dalam, lebih dalam lagi, nah itu kita nggak tahu tuh para sedulur. Mungkin kalau di dusunnya kayaknya aman ya para sedulur ya. Di perumahannya gitu, mungkin kita salah nih, kita salah belok nih kayaknya nih para sedulur. Apa ini juga masuk ke perumahan Bintang Alam? Nah, ini
Oke, jadi seperti inilah kondisinya para sedulurku semuanya untuk perumahan Bintang Alam. Nah, ini ada juga. Nah, kalau itu air sih tinggi ya para sedulur yang di situ tuh. Tapi di sini alhamdulillah masih aman. Tapi yang blok mana yang banjir, nah itu yang saya kurang tahu nih. Bisa masuk nggak bisa keluar, nah jangan-jangan nih. Oke, sampai sini aja ya para sedulur untuk cek lokasi di Bintang Alam. Untuk pokoknya di daerah luar itu aman. Ini di daerah luarnya ini masih aman, nggak ada genangan air. Mungkin yang di daerah belakang mungkin yang tergenang. Oke, jadi untuk para sedulurku semuanya yang bertanya apakah saudaranya aman atau tidak, insya Allah pasti kita berdoa sama-sama yang sedang terkena musibah banjir itu diberikan keselamatan semua para sedulur. Jadi insya Allah aman, tidak ada korban jiwa insya Allah. Jadi kita sama-sama saling berdoa. Oke, mungkin itu saja pantauan untuk update hari ini. Sudah banyak banget kita mengupdate-nya. Ada daerah perumahan Teluk Jambe, habis itu perumahan Karaba, habis itu daerah Tegaluhur, daerah Resinda, habis itu daerah UBP dan Unsika. Pokoknya yang lain-lain juga banyak gitu. Jadi semoga selalu aman. Jadi ada posko-posko juga. Nah, ini kita coba cek yang ke sini nih, ini kemana ya arahnya. Jadi semua mobil itu dikeluarkan para sedulur, dikeluarkan dulu. Jadi insya Allah mobil-mobil yang ada di Karawang itu aman, insya Allah. Jadi perumahan Bintang Alam sudah kita lakukan pemantauan. Nih kita akan kembali menuju ke rumah untuk saya edit. Habis itu saya upload. Semoga menambah informasi untuk para sedulurku semuanya yang saat ini keluarganya mungkin ada di daerah Karawang. Insya Allah keluarga para sedulurku semuanya itu aman. Karena pasti juga orang-orang yang ada di sini itu saling bahu-membahu, saling menjaga satu sama lain. Jadi insya Allah aman. Oke, mungkin itu saja sambil kita ikuti truk ini. Jadi kita tutup. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak berkenan, mohon maaf bila ada situasi yang seharusnya tidak tertampilkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diberikan pemakluman dan mohon sekali bantuan untuk para sedulurku semua yang saat ini sedang kelebihan finansial. Itu jangan ragu-ragu lagi untuk memberikan sumbangan terbaiknya, memberikan ibaratnya amal jariahnya. Saat ini waktunya. Oke, mungkin dari saya itu saya cukupkan. Mohon maaf sekali bila ada banyak hal yang kurang berkenan. Terakhir, salam para pencari modal, salam para perantau, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video besok di update kondisi banjir part 2 Karawang. Oke, dadah.